Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari Minggu 15 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan renungan Minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Maha Baik, Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan bukan untuk melakukan apa yang cemar di hadapan Tuhan. Biarlah panggilan Allah buat kami adalah melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menolong kami. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, di renungan hari Minggu 15 Agustus 2021 bertajuk kali ini, bukan untuk melakukan apa yang cemar. Teks bacaan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan untuk kita. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara-saudara, melakukan yang cemar itu sudah sifat asli manusia, bawaan dari lahir. Dalam diri kita sudah tertanam perangkap dan kebiasaan cemar. Itulah sebabnya Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini adalah firman Tuhan yang keras, karena ayat selanjutnya mengatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kami. Bayangkan betapa seriusnya jika kita dianggap menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Atas kasih-Nya kita ditebus, diselamatkan, dan dianugerahkan Roh Kudus sebagai penolong. Tetapi atas segala kecemaran yang kita lakukan ini, kita justru menolak Allah. Saudara-saudara, Paulus menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah gambaran manusia yang seharusnya penuh dosa dan tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Tetapi saudara-saudara, oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar, kita sudah ditebus lunas melalui Kristus. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita bisa lihat di ayat 24 selanjutnya. Saudara-saudara, firman Tuhan melalui Petrus yang berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu ini, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. 1 Petrus 1:18-19. Ini semua telah kita terima, bahwa dikatakan dengan cuma-cuma. Artinya, dengan menerima Kristus seharusnya kita bisa memulai sebuah kehidupan yang baru yang benar-benar kudus. Karena bagi kita saudara-saudara, perlu kita ketahui kecemaran akibat dosa bukanlah menjadi agenda kita selanjutnya menurut Tuhan. Hidup kudus dan bukan cemar. Saudara-saudaraku, seperti yang sudah dikatakan ayat sebelumnya, kita harus hidup kudus dan bukan cemar. Itu yang harus kita lakukan setelah kita ditebus dan dibenarkan oleh darah Kristus.
Tuhan telah memberi selanjutnya tugas kita untuk mempertahankan. Inilah yang menjadi masalah, karena arus dunia sekarang ini selalu mengiming-imingkan yang ditawarkan di dalam hidup kita, dan terus-menerus berusaha meracuni kita yang lemah ini. Segala bentuk tipu muslihat siap digelontorkan iblis untuk meruntuhkan kita, menjauhkan kita dari kekudusan, dan mengarahkan kita ke dalam berbagai bentuk kecemaran. Kelemahan kita membuat terdapatnya banyak lubang-lubang dalam pertahanan kita yang sangat rentan untuk diserang. Tetapi Tuhan tahu bagaimana lemahnya kita. Tidak akan mungkin kita mampu bertahan melawan arus dunia dengan segala penyesatannya di dalamnya apabila kita hanya menggunakan kekuatan sendiri. Karena itu Tuhan memberi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong buat kita. Sebab Roh Kuduslah yang menyertai, menolong, mengingatkan, menguatkan kita supaya bertahan dan melawan arus. Jangan lupa bagaimana besarnya kuasa firman Tuhan yang tidak saja harus kita baca, kita renungkan, dan perkataan, tetapi harus juga kita aplikasikan secara nyata dalam perbuatan kita. Dengan ini semua seharusnya kita mampu menjalankan apa yang menjadi panggilan Allah. Sekali lagi, bukan untuk kecemaran, melainkan untuk kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa mengalami kemuliaan Tuhan apabila kita masih hidup dalam kecemaran. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan sekali lagi agar kita hidup sebagai anak-anak Allah yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Sebab Dia yang kudus telah memanggil kita. Demikian surat 1 Petrus 1, 14-15. Karena itu ini poinnya. Mari kita berusaha melakukan apa yang kudus dan menghindari apa yang cemar, agar kita menerima kehidupan yang kekal. Kudus berarti istimewa, spesial. Maka kita harus melakukan yang spesial, yang istimewa buat kemuliaan nama Tuhan, supaya kita menerima hidup yang kekal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami dilatih dan mau diajarkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami tidak melakukan kecemaran, namun kami mau hidup kudus, hidup istimewa, hidup spesial buat kemuliaan Tuhan, agar supaya kami nantinya juga menerima hidup yang kekal. Kami sambut berkat dan jamahan-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, dan juga seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, supaya kami mampu menjadi teladan bagi orang banyak, untuk kami hidup kudus bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Peganglah